Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah datang di rumah Aura. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Amin. Nah teman-teman, ini pagi hari ya. Jadi saya tuh bangunnya sebenarnya agak kesiangan gitu. Dan ini tuh hari Minggu teman-teman. Jadi saya memang agak santai ya. Setelah sholat subuh itu tidur-tiduran gitu kan. Taunya malah tidur beneran. Jadi ini tuh saya kebangun lagi sekitar kurang lebih jam 6 kurang teman-teman. Nah ini saya bersihin atau beresin kamar depan ya. Ini mau saya ganti spray sebenarnya, tapi kayaknya besok aja ya. Karena kamar ini juga jarang ditempatin sih. Jadi ini saya rapikan aja spraynya teman-teman. Sebenarnya kalau santai-santai di kamar depan ini enaknya memang siang hari, karena di depan itu kelihatan sinar mataharinya gitu teman-teman. Tapi kalau di kamar belakang itu kan tidak ada jendela yang keluar ya, jendelanya itu menghadap ke dapur. Jadi nantinya kalau tidur siang di kamar belakang itu suka kebablasan teman-teman. Nah lanjut, ini saya bersihin jendela kamar. Saya lap-lap dulu karena memang jendelanya itu udah kotor. Terus saya juga bersihin tralisnya ya teman-teman. Cuman memang agak susah ya kalau bersihin jendela kaca dari dalam, karena kan kehalang sama tralis teman-teman ya. Nah lanjut, saya juga mau beresin mejanya ya teman-teman. Mejanya itu meja tempel, kemudian di situ juga ada keyboard. Makanya keyboardnya itu saya tutupin pakai tote bag gitu ya, ada tas. Itu sengaja untuk nutup, takutnya nanti debunya itu masuk ke touchnya gitu loh teman-teman. Karena memang keyboardnya itu jarang dimainin ya. Nah ini kamarnya udah beres, jadi saya tuh bersih-bersihnya sekedarnya aja gitu ya, karena kepengen santai-santai ya hari Minggu teman-teman. Terus masaknya juga entar-entaran aja teman-teman. Biasanya kalau hari Minggu itu saya benar-benar santai ya. Pokoknya pekerjaan rumah itu semau saya aja, mau kapan dikerjakan gitu teman-teman. Yang penting pagi-pagi itu saya udah ngopi duluan. Terus anak-anak mah gampang diceplokin telur atau ya bikin nasi goreng gitu ya. Tapi rencananya sih nanti siang saya kepengen bikin mie nyemek gitu ya, yang dari mie instan. Pokoknya masaknya tuh yang simple aja. Karena kalau hari libur ya kepengennya santai ya teman-teman. Karena setiap hari Senin sampai Jumat itu kan saya bangunnya sekitar jam 3 dan harus bikin bekal ya. Karena hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu saya bebas tugas untuk bikin bekal. Jadinya ya udah santai-santai. Cuman kalau urusan beres-beres nggak bisa santai ya. Pokoknya mau nggak mau ya rumahnya harus diberesin. Karena kalau sehari nggak diberesin pasti berantakan banget. Dan debunya itu udah numpuk teman-teman, udah bisa buat nulis. Nah anak-anak itu masih ada di dalam kamarnya masing-masing ya. Apalagi kalau saya bikin video itu memang tak suruh nggak usah keluar kamar dulu, karena ribet teman-teman, keluar masuk wirawiri gitu kan. Yang penting saya ditemenin sama Mas Dudul aja udah seneng banget. Kalau Mbak Tita sama Mas Deller itu biasanya di kamar suka nonton film gitu ya, nonton Netflix. Kalau hari Minggu ya teman-teman, Sabtu dan Minggu itu biar aja mereka bebas karena kan libur sekolah ya. Kalau udah sekolah kan pasti bangunnya pagi, terus sekolahnya juga sampai sore gitu ya. Kasihan teman-teman, biarin aja anak-anak tuh istirahat ya. Kadang Mas Jalernya suka nonton film atau main game gitu ya. Tapi kalau Mbak Tita nggak suka main game, sukanya tuh nonton film ataupun scroll media sosial gitu. Karena ya memang mereka tuh jarang banget untuk keluar rumah kalau nggak penting ya. Biasanya keluar rumah itu kalau ada kerja kelompok, kadang-kadang di rumah saya atau kadang juga di rumahnya temen. Cuman selalu laporan sama mamahnya kalau udah sampai di sini gitu ya, kirim foto teman-teman, karena udah tahu ya mamahnya itu cerewet banget dan khawatiran banget gitu ya. Kadang-kadang suka overthinking ya kalau punya anak remaja gitu, apalagi perempuan ya teman-teman. Kalau saya lebih suka teman-temannya itu main ke rumah daripada anak saya yang keluar, karena zaman sekarang tuh rasanya kayak ngeri gitu ya beritanya ya teman-teman. Ada pembulian, perundungan, terus pergaulan yang bebas gitu ya. Bukannya
mengekang ataupun terlalu galak ya jadi orang tua, tapi ya memang harus benar-benar diawasi pokoknya. Nah di zaman sekarang ini orang tua tuh memang harus jadi teman atau sahabat buat anak-anak supaya mereka itu terbuka sama kita. Nah teman-teman, Mas Dudul kan tadi ribut aja pengen keluar dan ini pintunya saya buka sekalian saya juga mau unboxing nih teman-teman. Jadi ini adalah produk terbarunya dari Miku teman-teman. Produk terbaru dari Miku ini adalah cookware teman-teman. Nah setelah dibuka boxnya ini terdapat kartu tulisan selamat Anda beruntung dan di baliknya itu ada barcode-nya. Jadi kita tuh barcode dulu ya, mungkin di sana ada keterangannya. Kemudian ada kartu petunjuk penggunaan dari produk tersebut karena ini adalah Miku Mouse Aesthetic Premium Non-Stick Wok. Dan ini ukurannya itu 30 cm ya. Di dalamnya juga terdapat spons yang untuk membersihkan wokpennya teman-teman. Jadi kalau kita pakai spons yang dari Miku jelas bakalan aman. Karena semua produk dari Miku ini nggak ada yang gagal, semuanya berkualitas dan bagus-bagus semua. Oke, saya udah nggak sabar kepengen buka. Jadi ini adalah tutupnya teman-teman. Udah bisa dilihat ya teman-teman, desainnya tuh bener-bener cantik, elegan, handle-nya atau pegangannya itu warna rose gold dan tahan panas, kemudian kacanya tahan benturan, terdapat lubang uap juga dan ini super cantik. Aduh Masya Allah, saya seneng banget. Dan sekarang saya lihat wokpennya. Jadi kalau teman-teman beli secara online gak usah khawatir karena packingnya bener-bener aman, terdapat double box ya. Boxnya di luar itu ada dua ya, box luar warna coklat dan di dalamnya ada box putih ya. Kemudian ada busa untuk tatakan wokpennya. Jadi nggak usah khawatir bakalan cacat ataupun rusak. Nah ini dia teman-teman ya, wokpennya itu dengan ukuran 30 cm, anti lengket, 6 lapisan atau coating granit, lebih tahan lama, dengan pegangan atau handle elegan. Desainnya anti panas karena pegangannya berbahan titanium, anti karat dan korosi teman-teman. Desainnya tuh benar-benar cantik, estetik dan tentunya eksklusif ya. Kelihatan banget elegan ya teman-teman. Dan bahannya itu premium berkualitas dengan ketebalan 3 mm berbahan aluminium alloy ya teman-teman. Jadi panasnya itu merata sehingga masakannya itu matang sempurna. Cookware dari Miku ini sangat aman digunakan karena sudah BPA free dan PFDA free. Wokpen dari Miku ini sangat cocok untuk semua jenis kompor, jadi bisa digunakan di kompor gas, elektrik maupun induksi ya. Dan sangat cocok sebagai kado atau hadiah pernikahan ataupun pindahan rumah supaya masaknya makin semangat teman-teman. Oh ya, untuk lapisan luarnya itu ceramic coating teman-teman. Jadi setelah kita masak, jika ada noda itu mudah terangkat dengan sekali usap dan tentunya sangat mudah dibersihkan. Wokpen ini ada 3 pilihan warna yang cantik, putih, pink, dan ungu teman-teman. Nah, Miku Mouse Aesthetic Premium Non-Stick ini salah satu pilihan terbaik untuk ibu bijak karena mengutamakan kualitas demi menjaga kesehatan keluarga. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini wokpennya udah saya cuci, kemudian akan saya pakai untuk masak. Jadi masakan saya kali ini yang simple aja dan yang gampang karena anak-anak tuh kalau hari libur kepengen makan mie. Nah tapi kali ini saya makan mie instannya itu dimasak yang enak gitu ya, tapi yang simple dan tentunya syarat gizi. Nggak hanya makan mie doang teman-teman, harus ada proteinnya ya, proteinnya dari telur gitu ya. Kalau bakso kan paling dagingnya cuma sedikit ya, banyakin tepung, tapi ya nggak apa-apa sekali-kali. Dan ini hanya untuk campuran. Dan untuk sayurannya itu saya tambahkan pakai sawi hijau ya teman-teman. Ini udah saya cuci juga, kemudian saya potong-potong. Dan untuk bumbunya itu tadi saya menggunakan bawang merah, bawang putih yang dicincang ya. Kemudian saya tambahkan cabai rawit merah karena kali ini saya mau bikin mie nyemek dari mie instan teman-teman. Nah supaya lebih sedap, lebih enak, ini saya tambahkan pakai tomat yang diiris-iris. Oke, sekarang saya akan nyalakan apinya dulu. Jadi kalau menggunakan wokpen dari Miku ini nggak usah terlalu banyak minyak karena
lapisannya kan anti lengket ya. Nah ini tuh saya mau ceplokin telur, jadi satu wokpen ini bisa untuk 3 telur sekaligus, karena kan wokpennya ukurannya 30 cm ya, lumayan gede teman-teman. Nah kalau Mbak Tita tuh suka telur ceploknya itu setengah mateng, jadi masih agak-agak mentah gitu. Kalau saya sukanya yang mateng ya 3/4 mateng gitu, jadi masih agak oren-oren tapi kencang gitu teman-teman. Nah ini ya udah dibalik, jadi saya hanya menggunakan minyak sedikit aja disemprot ya, 2 kali semprotan aja gitu teman-teman. Dan alhamdulillah ini udah mateng, jadi masaknya tuh ringkes ya, nggak satu-satu kayak gitu, sekalian aja diceplokin di satu tempat. Lanjut ya teman-teman, ini saya tumis dulu bawang merah bawang putihnya menggunakan minyak sedikit aja ya, karena kalau kebanyakan minyak itu nanti nggak nyaman ya di tenggorokan ya teman-teman. Ini saya tumis sampai bener-bener wangi. Kalau udah tinggal dimasukkan cabai rawit berikut sama baksonya. Baksonya diirisin tipis-tipis aja gitu ya, satu butir paling 4 kali iris gitu. Kemudian saya tambahkan telur lagi, telurnya satu aja gitu ya teman-teman. Kemudian ditumis-tumis lagi, dicampur-campur seperti ini. Nah kalau udah tambahkan air, karena fungsinya air itu untuk merebus mie ya teman-teman, jadi nggak apa-apa ya, mie nya langsung dimasukkan aja gitu, tunggu sampai mie nya empuk ya teman-teman. Nah ini saya menggunakan 3 mie instan, kemudian masukkan bumbu indomie gorengnya teman-teman. Jadi semua bumbunya itu dimasukkan ya, bumbu bubuk maupun saus, kecap dan minyaknya. Jadi tetap pakai bumbu segar gitu ya, bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Nah diaduk-aduk lagi, kemudian tambahkan saus sambal dan tambahkan kecap teman-teman. Diaduk-aduk lagi, ditumis-tumis pokoknya sampai mie-nya itu empuk ya teman-teman. Nah ini kayaknya kurang air, jadi nanti saya tambahkan air lagi. Kemudian tadi pas saya icip itu kurang asin, jadi saya tambahkan garam sedikit, lalu masukkan tomat berikut sama sawi hijaunya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk lagi seperti ini sampai kecampur rata dan sampai sawi dan tomatnya itu juga matang ya, empuk. Nah ini saya tambahkan air lagi, kayaknya tadi terlalu kering, kurang nyemek-nyemek. Kemudian saya tutup sebentar supaya cepat matang teman-teman. Nah ini udah matang ya, udah empuk, aromanya juga udah enak banget dan siap untuk disajikan. Jadi masak mie instan tapi rasanya itu ya yang enak gitu ya, jangan hanya mie instan direbus gitu teman-teman, tambahkan pakai sayur, pakai cabai rawit juga, pakai bumbu segar juga gitu ya. Kemudian untuk toppingnya itu tambahkan telur ceplok. Nah kalau si kakak tuh nggak suka banyak sayur, jadi tomat terus sayuran yang banyak itu pasti saya gitu ya. Kalau Mbak Tita ya sedang-sedang aja gitu. Kemudian jangan lupa tambahkan bawang merah goreng. Nah untuk saya itu saya tambahkan pakai acar timun dicampur sama wortel. Nah ini saya mau makan dulu sama Mbak Tita. Jadi seperti ini ya, Mbak Tita sukanya telur ceplok yang setengah mateng, kuning-kuningnya itu masih berair teman-teman. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Jadi masakan biasa terasa sangat istimewa ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.